Halo pemirsa Fibis News, kembali lagi bersama saya Wahyu Sidarta dalam program Fibis Weekly Sentiment IHSG, di mana kita akan kembali membahas bagaimana potensi pergerakan IHSG untuk minggu ini. Sebelumnya kita akan mereview bagaimana performa dari Bursa Saham Indonesia selama pekan lalu. Dapat dilihat bahwa pada pekan lalu IHSG mengalami penurunan yang sangat tajam, yaitu turun sebesar 5,15% ke posisi 4.515,372. Sedangkan untuk indeks saham-saham blue chips yaitu indeks LQ45 tercatat anjlok sebesar 6,84% ke posisi 736,263. Secara sektoral, semua sektor pada pekan lalu mengalami pelemahan yang signifikan, terutama seperti indeks aneka industri yang anjlok sebesar 7,5%, lalu juga indeks keuangan atau indeks finance yang anjlok sebesar 6,5%. Selanjutnya kita akan melihat faktor fundamental apa saja yang berpotensi mempengaruhi pergerakan IHSG pada minggu ini. Yang pertama, untuk minggu ini tampaknya fundamental negatif masih sangat dominan. Yang pertama adalah bahwa pada pertemuan The Fed pada hari Kamis minggu kemarin, Bernanke kembali menegaskan bahwa The Fed akan mulai menarik program stimulusnya jika ekonomi Amerika Serikat terus menunjukkan pemulihan yang memuaskan. Diprediksikan bahwa The Fed kemungkinan akan mulai menarik program stimulusnya pada bulan September 2013 mendatang. Lalu fundamental negatif yang kedua tampaknya datang dari China saat ini, di mana jatuhnya bursa saham global bukan hanya diakibatkan oleh penarikan program stimulus oleh The Fed, namun kali ini timbul kekhawatiran terhadap ancaman krisis likuiditas di China. Nah, pemerintah China sendiri tampaknya tengah gencar mengontrol perkreditan di negara tersebut dalam rangka mengontrol maraknya aksi spekulasi atau yang biasa disebut dengan praktek shadow banking. Namun kedua fundamental negatif tersebut jika dilihat dari sudut pandang lain, rencana penarikan stimulus The Fed ini didasari oleh fundamental ekonomi Amerika Serikat yang terus membaik, sehingga hal ini seharusnya merupakan sesuatu yang positif bagi perekonomian global dalam jangka panjangnya. Lalu pengetatan likuiditas atau pengetatan kredit yang dilakukan oleh pemerintah China juga merupakan suatu upaya untuk mencegah terjadinya bubble ekonomi di negara tersebut. Lalu selanjutnya beberapa data ekonomi yang perlu diperhatikan pada minggu ini antara lain yaitu data Core Durable Goods Orders, data CB Consumer Confidence, data New Home Sales yang berasal dari Amerika Serikat yang akan dirilis pada hari Selasa. Lalu berikutnya adalah data klaim pengangguran serta data pending home sales yang juga berasal dari Amerika Serikat yang akan dirilis pada hari Kamis mendatang. Selanjutnya, untuk lebih jelas melihat pergerakan IHSG, mari kita lihat chart berikut ini. Dapat dilihat bahwa pada pekan lalu IHSG mengalami pelemahan yang cukup tajam, dan saat ini secara teknikal tampaknya IHSG masih berada dalam momentum melemah yang dapat dilihat dari indikator MACD yang menunjukkan bahwa intensitas bearish dari IHSG makin menguat. Namun IHSG tampaknya jika dilihat dari indikator RSI saat ini sudah mulai mendekati level oversold, sehingga diperkirakan secara teknikal IHSG masih berpeluang melemah, kemungkinan menuju support yang cukup kuat di kisaran 4.360, namun setelah itu berpotensi untuk mengalami rebound. Baik, kesimpulannya secara fundamental tampaknya saat ini secara fundamental masih belum kondusif kondisinya bagi bursa saham Indonesia, terutama diakibatkan oleh tekanan terkait rencana penarikan program stimulus The Fed serta isu krisis likuiditas di China. Secara teknikal pun tampaknya IHSG masih berpeluang untuk mengalami pelemahan, namun diperkirakan ada potensi rebound setelah mendekati support di kisaran 4.360. Baik pemirsa, demikianlah Fibis Weekly Sentiment IHSG untuk minggu ini. Bersama saya Wahyu Sidarta, selamat berinvestasi dan salam Fibis.